2023. Follow akun ini kalau kalian suka dengan atau membutuhkan nutrisi motivasi bisnis setiap hari secara gratis. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dalam bisnis. Jadi setiap bisnis itu alamiahnya itu adalah bertumbuh. Kalau bisnis tidak bertumbuh, bisnis stuck. Bahkan stuck itu sebenarnya debatable. Hampir tidak ada kondisi bisnis itu stuck loh teman-teman. Kalau nggak naik sedikit ya turun sedikit. Jadi kalau nggak naik turun itu pengalaman saya sih ya di lapangan di teman-teman itu kayak gitu. Kalau nggak naik sedikit ya turun sedikit. Minimal itu. Tapi harapannya kan naik banget ya. Naik secara periodik itu naik gitu kan. Naiknya apa reguler. Naiknya misalnya sekian persen. Nah, pertumbuhan bisnis ini amat sangat penting untuk menjaga ritme dari bisnis. Karena bisnis juga punya siklus, punya siklus. Nah, untuk menjaga siklus bisnis ini tetap baik, maka pertumbuhan bisnis ini harus terus dijaga. Misalnya kita satu kuartal kembali lagi kita dalam berbisnis itu menggunakan beberapa instrumen evaluasi. Dan instrumen evaluasi yang juga cukup banyak digunakan dalam bisnis adalah kuartal, tiap 3 bulanan teman-teman. Nah, tiap 3 bulan ini pertumbuhannya berapa persen gitu kan. Apakah misalnya growth-nya 10% atau 15%. Nah, dengan proyeksi itu maka turunan dari nanti akan mencapai sekian persennya 10%, 15% itu akan lebih tampak. Akan misinya itu akan lebih jelas ya. Yang pertama tentukan dulu visinya. Dari awal kuartal itu pebisnis itu akan pertumbuhan bisnis itu kan akan seberapa besar ya. Cara hitungnya gimana? Sangat simpel. Yang paling sederhana adalah bagaimana kita memvaluasi semua capital yang kita gunakan dalam satu sistem siklus bisnis. Kita menggunakan capital modal berapa saja nih. Nah, setelah itu kemudian kita proyeksikan nih, nanti kita akan profit berapa. Ya kan? Berapa persen nih ambil ambil profitnya berapa persen. Kemudian omsetnya tuh proyeksinya berapa gitu kan. Nah, setelah itu kemudian selisihnya baru misalnya pertumbuhannya targetnya 15%. Nah, di situ tuh nanti kan kelihatan angkanya. Angkanya oh ternyata salesnya omset itu sekian, barang yang terjual sekian dengan kisaran harga sekian. Jadi di situ itu akan memudahkan kita untuk menjaga pertumbuhan bisnis kita. Jadi kita yang memang karena pertumbuhan itu kan diupayakan dari urusan dapur kita dan pertumbuhan itu ketika memang sudah terlaksana baru kita bisa growth nanti di kuartal selanjutnya. Oke, tap 2 kali kalau kalian suka dengan postingan ini dan juga kalian bisa memberikan komentar kalau memiliki inspirasi lain. Makasih ya.